Kela kela salah. Oke lanjut musik. Salah. Aduh, aing mah. Gak usah ketawa kalian. Kalian pikir lucu, ya? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi dari SMA Negeri 1 Pulau Rakyat mendapat tugas dari Bapak Teddy Arya Sumbaga Sitorus selaku guru mata pelajaran fisika. Hari ini kami akan berbincang-bincang tentang pemanasan global dengan narasumber kami yang bernama Bapak. Muhammad Syahril Tanjung. Nah, sebelumnya izinkan kami, Pak, untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, Pak, nama saya Anissa Julianti Hanafiah. Saya Dinda Aryama. Saya Era Juliana. Saya Karina Adelia Hulu. Jadi, Pak, wawancara hari ini pertanyaannya akan diajukan secara bergiliran dari masing-masing kami. Nah, sebelum masuk ke sesi wawancaranya, boleh nggak nih Pak, kami sharing-sharing tentang background pendidikan Bapak sebelumnya? Boleh. Nah, kalau boleh tahu, Bapak alumni dari universitas mana dan dulu ngambil jurusan apa ya Pak? Baik, saya dulu berkuliah di Universitas Jambi, ya, di Provinsi Jambi, lulusan dari Fakultas Hukum. Jadi sekarang saya bergelar Sarjana Hukum. Nah, kan background pendidikan Bapak dari jurusan hukum ini kurang berkesinambungan dengan tugas kami. Kalau boleh tahu, alasan Bapak menerima ajakan kami untuk mengikuti wawancara ini apa ya Pak? Baik, bagus ya pertanyaannya. Ya, saya merasa sebagai seorang manusia, ya, apalagi di era yang begitu maju saat ini, kita harus mempunyai kesadaran tinggi terhadap permasalahan apa yang terjadi dengan dunia kita. Terlebih persoalan tentang global warming atau pemanasan global yang bakal kalian pertanyakan kepada saya. Jadi sebagai manusia tentunya kita harus aware dengan hal ini, seperti itu. Nah, dengar-dengar nih Pak, katanya Bapak lulusan dari Semansapura juga. Nah, kalau boleh tahu jurusan apa dulu Bapak ambil? Ya benar, saya alumni dari Semansapura juga. Saya dari jurusan IPA, tepatnya kelas IPA 4 ya. Lulus tahun 2018, jadi udah 6 tahun yang lalu. Oh, berarti sama Pak, kami juga IPA. Oh ya, kalian IPA juga. IPA berapa nih kalau boleh tahu? Oh, IPA 2 Pak. IPA 2. Mohon maaf, untuk menghemat waktu, alangkah baiknya kita mulai saja wawancara ini. Ya, yang dimulai dari Karina Adelia Hulu. Menurut Bapak, pemanasan global itu seperti apa ya Pak? Baik, pemanasan global, karena saya seorang ahli hukum ya, seorang sarjana hukum, maka saya akan menjelaskan pengertian pemanasan global itu secara terminologi atau secara bahasa. Pemanasan global itu terdiri dari dua kata, yang pertama itu pemanasan, dan yang kedua ada global. Pemanasan artinya itu adalah peningkatan hawa atau peningkatan suhu panas yang terjadi pada global. Global ini diambil dari serapan bahasa Inggris globe yang artinya dunia. Jadi pemanasan global itu adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya peningkatan suhu panas yang terjadi pada dunia kita atau bumi kita. Seperti itu. Kira-kira apa penyebab pemanasan global itu terjadi ya Pak? Baik, yang menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global tentunya adanya suhu panas yang begitu tinggi, ya, sumbernya itu dari panas matahari. Jadi, panas matahari itu yang dipantulkan oleh matahari itu diserap oleh bumi atau turun ke bumi menembus yang namanya atmosfer. Nah, di bumi kita itu ada namanya lapisan atau kubah kaca, ya, yang kasat mata yang terdiri dari berbagai susunan atau unsur-unsur gas yang membentuk sebuah namanya atmosfer, kita kenal dengan nama atmosfer. Kemudian cahaya dari matahari masuk, panas matahari masuk, dipantulkan kembali, dan karena adanya posisi kubah yang tak kasat mata itu,
menyebabkan panas matahari itu terperangkap di bumi sehingga bumi mengalami yang namanya pemanasan global. Kalau dari dampak gitu, pemanasan global itu ada apa aja Pak dampaknya? Baik, untuk dampak dari pemanasan global ada beberapa ya, tapi yang paling kita rasakan tentunya suhu udara menjadi sangat panas ya, itu yang pertama. Yang kedua, terhadap perubahan cuaca ataupun iklim itu menjadi sangat sulit untuk diprediksi ya. Contohnya kemarin bulan Desember seharusnya itu masa-masa di mana itu adalah musim hujan, tapi ternyata kadang-kadang panasnya itu sangat terik sekali, ataupun kebalikannya. Ketika memasuki masa kemarau, justru terjadi hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian boleh selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya ada juga dampak kepada es di kutub utara. Karena terjadi pemanasan yang begitu luar biasa, peningkatan panas yang begitu luar biasa, maka es-es yang ada di kutub utara itu mengalami pencairan, dan itu sangat-sangat merugikan bagi ekosistem ataupun makhluk hidup yang ada di kutub utara. Seperti contohnya mungkin beruang kutub ya, di mana beruang kutub ini kita tahu adalah makhluk yang hidup di ekosistem yang dingin, di wilayah yang bersalju, Mas. Kalian bisa bayangkan ketika terjadi pemanasan global, es yang ada di kutub ini mencair. Jadi kemana lagi beruang kutub itu akan tinggal kalau ekosistemnya sudah hilang. Itu dia. Kalau es batu itu Pak mencair gitu termasuk pemanasan global apa enggak? Es batu? Ya. Oh, tentu tidak ya. Itu skala perbandingannya itu terlalu jauh antara es batu yang hanya segenggam dengan es di kutub utara. Kalau es batu yang ukurannya segenggam, dia dapat mencair walaupun tidak ada panas. Kalian bisa buktikan, kalian letak es batu di rumah, dalam keadaan malam hari, es tersebut tetap mencair karena ada yang namanya suhu ruangan dan suhu luar ruangan. Skalanya itu terlalu jauh untuk dibandingkan. Gitu ya. Pemanasan global memiliki dampak positif apa enggak Pak? Ya, bagus. Pertanyaannya bagus ya. Selama ini orang-orang berpikir bahwa pemanasan global itu hanya memiliki dampak negatif. Padahal setiap hal itu pasti ada namanya dampak positif. Nah, untuk dampak positifnya sendiri, di beberapa bagian ya di belahan bumi itu ada daerah-daerah yang tidak mendapatkan intensitas cahaya matahari yang cukup. Nah, dengan adanya pemanasan global ini, maka wilayah-wilayah tersebut mendapatkan intensitas panas matahari yang cukup sehingga ini berdampak positif bagi ekosistem sekitar. Contohnya tumbuhan-tumbuhan bisa dapat melakukan fotosintesis lebih baik. Seperti itu. Pak, di dalam materi pemanasan global ini kan banyak juga disinggung tentang efek rumah kaca. Apakah efek rumah kaca ini sama dengan yang namanya rumah kaca atau apa ini yang disebut efek rumah kaca, Pak? Baik, dalam peristiwa pemanasan global itu sering sekali kita mendengar istilah yang namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca dengan rumah kaca itu tentu berbeda ya. Efek rumah kaca itu ya sebuah peristiwa yang menggambarkan seolah-olah adanya rumah kaca yang menyelimuti bumi kita. Jadi efek rumah kaca itu memang diambil dari peristiwa langsung yang terjadi pada rumah kaca. Kalau kalian pernah melihat rumah kaca atau greenhouse, ada nggak di sekolah greenhouse? Ada. Dulu ada, Pak. Sekarang Oke, udah nggak ada. sekarang udah nggak ada ya? Iya. Jadi rumah kaca itu ya kalau kalian lihat pembangunannya itu menggunakan kaca-kaca ataupun material-material yang mirip seperti kaca ya, yang dia bening. Tujuannya apa? Supaya tanaman-tanaman di dalam itu mendapatkan sinar matahari atau panas sinar yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Jadi ketika matahari menyinari rumah kaca tersebut, panas atau sinar matahari tersebut masuk ke rumah kaca. Nah, ketika panas tersebut masuk ke dalam rumah kaca, panas itu tidak langsung kembali keluar, tapi terperangkap terlebih dahulu di dalam rumah kaca tersebut. Sehingga kalau misalnya kalian ya punya
rasa atau indera perasa yang cukup sensitif, kalian bisa merasakan bahwa keadaan atau suhu antara di luar rumah kaca dengan keadaan dalam rumah kaca itu berbeda. Biasanya dalam rumah kaca itu terasa lebih hangat. Tujuannya itu apa? Supaya tumbuhan di dalam rumah kaca ketika malam hari tetap mendapatkan intensitas panas matahari yang cukup. Nah, kemudian apa hubungannya dengan efek rumah kaca? Ternyata bumi kita ya yang dilapisi oleh kubah yang tak kasat mata itu, yang terdiri dari beberapa kumpulan gas-gas yang kita kenal dengan istilah atmosfer, ternyata sistem atau cara kerjanya itu sama dengan rumah kaca. Makanya kita sebut dengan efek rumah kaca. Cahaya matahari masuk menyinari bumi, kemudian bumi mendapatkan panas matahari, dipantulkan keluar, tetapi karena terhalang oleh atmosfer, maka panas matahari itu terkumpul dia di antara permukaan bumi dan di bawah atmosfer. Maka intensitas atau panas matahari tersebut terperangkap dalam. Jadi efeknya apa? Efeknya permukaan bumi kita ini mengalami yang namanya pemanasan. Suhu panasnya naik bisa sampai 1 atau 2 derajat Celcius. Nice. Jadi Pak, pemanasan global itu bisa dihentikan, Pak? Baik, pertanyaannya cukup bagus ya. Tapi yang namanya pemanasan global itu tidak bisa kita hentikan secara menyeluruh. Karena yang namanya peristiwa pemanasan global itu merupakan peristiwa alami, peristiwa natural. Atmosfer bumi itu ada secara natural, panas matahari itu ada secara natural. Jadi kita tidak bisa menghilangkan yang namanya pemanasan global. Kalau hilang pemanasan global ini, berarti hilanglah matahari kita dari semesta kita. Tidak bisa jawabannya. Kalau tidak bisa dihentikan, Pak, apa bisa dikurangi? Nah, kalau pertanyaannya apakah pemanasan global itu bisa dikurangi, maka jawabannya bisa. Caranya dengan mengurangi atau mungkin menghilangkan apa-apa saja yang menjadi dampak atau pemicu atau bahkan penyebab terjadinya pemanasan global. Karena yang menjadi penyebab pemanasan globalnya ada banyak sekali. Salah satu contohnya banyaknya penggunaan listrik ataupun kendaraan ataupun bahan bakar minyak ya yang kita kenal dengan BBM berbahan dasar fosil. Karena dari proses pembakaran BBM berbahan dasar fosil itu memunculkan yang namanya karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 itu termasuk salah satu unsur gas yang ada di atmosfer yang paling banyak menangkap atau menahan panas matahari sehingga terjadi pemanasan global. Jadi jawabannya bisa kita kurangi. Tapi kalau dihilangkan tidak bisa. Kalau hilang pemanasan global, manusia juga hilang. Jadi kan Pak tadi Bapak bilang kalau misalnya pemanasan global itu berdampak buruk pada manusia. Nah, jadi kalau misalnya pada tumbuhan dan hewan itu gimana, Pak? Baik, tentunya manusia dengan tumbuhan dengan hewan itu sama saja dampaknya karena ketiga ini merupakan makhluk hidup. Jadi tentu memang tumbuhan itu berfotosintesis menggunakan cahaya matahari. Tetapi ketika cahaya matahari itu terlalu banyak terperangkap di permukaan bumi, meningkatkan panas bumi yang luar biasa, yang terjadi apa? Yang pertama, terjadi yang namanya kekeringan. Dan itu tidak bagus untuk tumbuhan. Dan ketika tumbuhan itu mulai mati, mulai mengalami yang namanya kekeringan, tentu hewan-hewan yang dia sifatnya herbivora, pemakan tumbuhan, dia harus mencari makan kemana lagi gitu. Kalau misalnya tumbuhan itu pada mati semua. Seperti itu. Jadi ya memang berdampak kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Baik, terima kasih Pak atas jawaban yang sudah Bapak berikan. Sepertinya materi pemanasan global cukup menarik untuk dibahas dan banyak pertanyaan yang sebenarnya ingin kami tanyakan sama Bapak. Namun mengingat waktu yang terbatas, maka mungkin dapat kita bahas di lain waktu. Dan mungkin buat penonton dan teman-teman yang ingin bertanya mengenai pemanasan global bisa langsung komen di kolom komentar.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Teddy Arya Sumbaga Sitorus yang telah memberikan kami tugas wawancara ini sehingga kami dapat mengetahui apa itu pemanasan global dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pemanasan global. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa like dan komen juga share video ini.